Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Cahya Rindia Rofeti. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Hari ini saya akan mempresentasikan UTS untuk mata kuliah Desain Basis Data, yaitu mengubah data mentah menjadi struktur relasional yang sempurna. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu toko kosmetik, proses normalisasi database toko kosmetik. Oke, langsung saja. Di sini ada masalah utama satu transaksi banyak barang berserakan, yaitu unnormalized form. Jadi dia itu datanya tuh masih bercampur dalam satu tabel. Nah, kayak bedak, tabur, lipstick itu jadi tuh satu kolom itu terpaksa menampung banyak nilai sekaligus. Jadi itu sangat sulit diolah oleh sistem. Nah, kayak harga juga nih 55.000, 70.000. Jadi itu gak kelihatan rapi dan sama sangat sekali kayak gak efisien gitu. Jadi susah banget diolah oleh sistem. Selanjutnya di sini ada UNF Unnormalized Form, jadi fase kekacauan. Yang sudah saya sebutkan tadi, ciri utamanya itu adalah data tuh masih berulang kali dan gak rapi. Contohnya nih bedak tabur, lipstick. Nah, di sini harga juga 55.000 dan 70.000, bagian dicaca juga sama. Jadi itu atributnya tuh nggak atomik, jadi satu kolom tuh berisi banyak nilai. Nah, seharusnya itu cukup dengan satu kolom satu nilai, seperti itu. Next, di sini tuh ada tahap 1NF, yaitu memaksa satu nilai per kolom. Jadi dari Nara ini, dari bedak tabur, lipstick itu dalam satu kolom ada dua nilai. Sekarang di tahap satunya itu udah satu kolom itu satu nilai, per kolom itu udah satu nilai. Jadi itu setiap kolom tuh cuma hanya memiliki satu nilai, jadi nggak boleh ganda. Data resminya itu dipisah per baris, kayak nih Nara bedak tabur, lipstick, bedak padat, sabun muka. Begitupun juga harganya. 55.000, 70.000, 30.000, 35.000 gitu. Jadi udah terlihat mulai rapi, jadi nggak bingung gitu sistem mau ngolahnya gimana, karena dia udah satu nilai satu tabel gitu. Selanjutnya di sini tuh ada efek samping dari one normal form. Jadi terjadinya redundansi data. Tapi di sini tuh efek sampingnya adalah namanya itu berulang kali, berulang berkali-kali. Jika nama Nara berubah, kita tuh harus mencari dan mengubah setiap baris transaksi secara manual. Kayak Nara, Caca. Jadi tuh nama pembelinya tuh berulang kali, seperti itu. Datanya tuh udah atomik tapi strukturnya tuh masih nggak efisien gitu karena dia berulang kali, jadi tuh kayak nggak rapih kan karena kebanyakan dan juga bingung gitu kayak kenapa banyak banget kayak gitu. Selanjutnya di sini ada tahap 2 2NF, yaitu membelah tabel untuk memutus ketergantungan sebagian. Jadi maksud dari memutus ketergantungan itu seperti ini. Jadi ini ketergantungan ya, karena dia mengeluarkan berulang kali. Jadi nara caca seperti itu. Nah, di sini ada tabel transaksi, yaitu membelah menjadi dua. Nah, di sini ada tabel transaksi, yaitu nomor transaksi dan nama pembeli, Nara dan Caca. Jadi cukup satu nama. Di setiap barang itu hanya cukup satu nama. Nah, di bagian sini ada tabel detail transaksi. Ada nomor transaksi, barang, dan juga harga. Bedak padat, tabur, lipstick, sabun muka, dan harganya yang sudah tercantum di bagian sini. Jadi tuh udah nggak ada ketergantungan sebagian. Nama pembeli juga udah lagi nggak diulang di setiap baris barang. Jadi udah rapi, udah efisien. Jadi dia udah bener-bener rapi lah, nggak acak-acakan kayak tadi, nama masih banyak, kayak berulang-ulang kali. Terus kolom tadi juga dalam satu kolom itu nilainya ada dua. Nah, ini sudah diputus membelah tabel ketergantungan sebagian. Nah, di sini tuh menyambung kembali potongan data dengan key. Nah, di sini tuh yang bentuk kunci ini namanya primary key. Nah, yang bentuk kayak pin itu tuh namanya foreign key. Nah, walaupun tabel dipisah, data tuh nggak hilang. Mereka tuh diikat kembali menggunakan relasi. Gitu kunci utama. Itu kunci utama itu primary key dan kunci utama itu adalah foreign key. Nah, di sini ada nomor transaksi, nama pembeli, dan sini juga nomor transaksi. Karena di sini kan nih nomor transaksi ini kan sama-sama ada di dua tabel transaksi dan tabel detail transaksi. Nah, nggak mungkin dong dua-duanya itu di no transaksi ini sama-sama ngegunain kunci utama, nggak nyambung. Nah, jadi
biar mereka itu masih dalam ikatan yang sama dan gak bakalan hilang, itu mereka menggunakan foreign key, sama-sama ditaruh di nomor transaksi, tapi sama-sama berkaitan dan terikat seperti itu. Selanjutnya di sini adalah penyakit tersembunyi di 2NF ketergantungan transitif. Nah, nomor transaksi, barang, dan juga harga. Ketergantungan transitif itu terjadi jika atribut bergantung pada atribut lain yang bukan primary key. Harga bergantung pada barang, bukan pada nomor transaksi. Nah, kita tuh harus mengekstrak entitas dasar ini menjadi master data tersendiri. Begitu. Selanjutnya di sini ada tahap 3NF, harmoni relasional dan efisiensi penuh. Di sini ada tabel pembeli, ID pembeli sama nama pembeli, tabel barang, ada ID barang, nama barang dan juga harga. Tabel transaksi di sini ada nomor transaksi dan ID pembeli. Tabel detail transaksi ada nomor transaksi dan ID barang. Nah, di sini tuh udah nggak ada ketergantungan transitif. Data tuh terpisah murni berdasarkan fungsinya. Jadi fungsi tabel pembeli itu isinya ID pembeli, nama pembeli. Nah, di tabel transaksi isinya nomor transaksi dan ID pembeli. Tabel barang juga ID barang, nama barang dan juga harga. Tabel detail transaksi itu nomor transaksi dan ID barang. Nah, ini tuh udah sesuai berdasarkan fungsinya, udah nggak ada lagi yang bergantung secara tidak langsung. Jadi udah dipisah, udah secara diolah dengan sangat udah sangat detail, jadi udah nggak perlu susah-susah karena masih berantakan kayak UNF tadi. Udah bener-bener dirancang dengan sekian rupa biar agar datanya itu rapi. Nah, di sini ada anatomi 3NF, pemetaan kunci master dan transaksi. Di sini ada tabel pembeli, tabel barang, tabel transaksi, tabel detail transaksi. Di sini di ID pembeli dikasih primary key. Nah, di dalam tabel transaksi juga di nomor transaksi itu dikasih primary key. Di tabel barang juga dikasih primary key. Tapi kenapa dibagi ID pembeli, nomor transaksi dan ID barang dikasih foreign key? Jadi gini penjelasannya. Kan di bagian ID pembeli ini di tabel pembeli kan sudah dikasih primary key di ID pembeli. Gak mungkin dong di tabel transaksi itu ada 2 primary key. Jadi salah satunya harus menggunakan foreign key, yaitu di ID pembeli, karena ID pembeli di atas ini sudah menggunakan primary key. Jadi di bagian ID pembeli tabel transaksi itu, karena kan masih berkaitan ya, itu menggunakan foreign key agar masih terikat seperti itu. Nah, di sini ID barang juga. Nah, di bagian tabel detail transaksi juga di sini ada ID barang menggunakan foreign key. Kenapa? Sama kayak tadi. Karena ID barang itu udah menggunakan primary key. Dan di dalam satu tabel itu, primary key itu hanya punya satu. Nah, kalau misalnya foreign key itu bisa 1 sampai 2 menggunakan foreign key. Jadi ID barang juga menggunakan foreign key karena masih terkait dan masih bergantung, masih berelasi dengan ID barang. Begitupun juga nomor transaksi. Nomor transaksi juga di bagian tabel transaksi sudah menggunakan primary key. Jadi dia hanya perlu menggunakan foreign key. Gitu. Jadi memastikan nama atau pembeli bisa diubah kapan saja tanpa menyentuh data transaksi. Oke. Nah, di sini ada hasil akhir ekosistem database yang sehat, yaitu ERD, tabel pembeli, tabel transaksi, tabel barang, tabel detail transaksi. Jadi di bagian tabel pembeli ini masih berelasi dengan tabel transaksi karena sama-sama memiliki ID pembeli. Seperti itu. Di bagian tabel barang juga masih satu relasi dengan tabel transaksi. Karena kalau misalnya kita bertransaksi dan ID pembeli, otomatis kita harus membeli barang juga dong. Nah, di sini ada ID barang, nama barang, dan juga harga. Kemudian di bagian detail transaksi itu masih satu relasi dengan tabel transaksi. Karena di sini sama-sama memiliki nomor transaksi dan juga ada ID barang. Seperti itu. Nah, skenario-nya begini. Harga budak tabur misalnya nih, yang tadinya harganya cuma 55.000 naik jadi 60.000. Pada sistem 3NF ini kita tuh hanya perlu mengubah satu sel data di tabel barang. Seluruh riwayat transaksi masa depan otomatis mengikuti struktur yang kita ubah, yaitu struktur yang baru. Nah, jadi database ini tuh udah rapi, efisiensi, dan mudah dikelola. Nah, jadi seperti itu.
Nah, di nomor terakhir ya. Di sini ada matriks evolusi normalisasi data. Di sini ada kondisi fisik, aturan utama, dan redundansi. Di sini UNF itu berantakan dan digabung, seperti yang dijelaskan di awal. Dia tuh masih berantakan dan digabung. Dia nggak terpisah, dan dia dalam satu kolom itu memiliki dua nilai memiliki dua nilai yang harusnya satu kolom itu satu nilai. Seperti itu. Kemudian N dan A dan redundansinya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena ya masih acak-acakan dan gak rapi, jadi susah diolah sama sistem gitu. Kemudian di sini ada satuan F, yaitu satu per kolom. Nah, satu per kolom yang udah saya sebutkan tadi. Misal nih, data pembeli dan juga ID barang. Jadi nama nama pembeli dan dan nama barang misalnya. Namanya itu Nara, Caca, barangnya lipstick, maskara gitu. Jadi satu nilai satu kolom. Nah, di aturan utamanya dia di sini tuh udah data yang atomik. Jadi udah lumayan atomik, tapi nggak terlalu atomik karena nama dia tadi tuh masih berulang kan, masih berulang Nara Nara Caca Caca gitu. Nah, redundansinya tuh tinggi. Nah, di dua NF ini dia tuh mulai dipisah. Jadi udah terpisah, udah mulai rapi dan menghapus ketergantungan. Misal tadi nama Nara Nara Caca Caca itu ada dua. Nah, di sini di dua NF ini hapus ketergantungan sebagian. Jadi cuma nama satu, Nara sama Caca. Nah, di sini redundasinya itu sedang. Nah, selanjutnya di sini ada 3 NF, yaitu terpisah dan optimal. Jadi dia tuh di sini tuh udah optimal banget ya, karena dia udah terpisah. Terus juga udah dibagi sesuai fungsinya, udah menghapus ketergantungan transitif, jadi udah nggak acak-acakan, udah sesuai fungsinya juga. Nah, redundansinya tuh 0 dan atau minimal karena dia udah rapi dan juga sesuai IRD ya. Nah, jadi normalisasi itu bukan cuma sekedar memecah tabel, melainkan menemukan tempat yang tepat untuk setiap kepingan data. Seperti itu. Nah, dia seperti ini ya. Dia udah menjadi uh, menaruh sesuai fungsinya sesuai dengan setiap kepingan data. Seperti ini. Dia udah rapi, udah sistem pun udah kayak ngelihatnya, wah udah rapi gitu istilahnya. Terus juga udah sangat amat enak kan ngelihatnya karena dia udah rapi dan juga bagus. Ya, mungkin segitu saja penjelasan presentasi untuk UTS mata kuliah uh, desain basis data ini. Mungkin lebih dan kurang yang saya mohon maaf, dan atas salah kata dan salah penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.